Sudah Mbak Arkis. Nggih, monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan mempresentasikan tentang kearifan lokal daun kitolod sebagai obat mata masyarakat Jawa. Kami dari kelompok 3, yaitu saya Siti Nur Aziza, ada juga Mbak Asti dan Mbak Arkis. Pokok bahasan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama daun kitolod, yang kedua kandungan senyawa metabolit daun kitolod, yang ketiga manfaat, dan yang keempat pembuktian ilmiah sebagai obat mata. Klasifikasi dari tanaman kitolod menurut Rossoipomo 2007 yaitu Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, subkelas Cimetable, ordo Campanulae atau Astellales, Synadrae, famili Campanulae, genus Isotoma, spesies Isotoma longiflora L. Kearifan lokal berdasarkan pengalaman empiris yang beredar di masyarakat, tanaman kitolod terbukti dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional, antara lain untuk asma, bronkitis, radang tenggorokan, luka, obat anti kanker, obat mata, anti neoplastik, anti radang, hematatis, analgesik. Menurut Haryana 2008, bunga dari tanaman kitolod biasa digunakan untuk mengobati sakit mata di Provinsi Riau. Masyarakat di daerah Bogor memanfaatkan daun yang ditumbuk menjadi bubur pada gigi yang sakit sebagai anti iritasi. Penyembuh herbal di Cina menggunakan tanaman ini untuk mengobati kanker, gigitan ular, dan sebagai bius lokal. Menurut Savitri et al. 2009. Tumbuhan kitolod merupakan tanaman asli yang berasal dari Hindia Barat yang dapat ditemukan di Pulau Jawa. Tanaman kitolod banyak digunakan sebagai tanaman tradisional, bisa menjadi obat untuk penyakit mata katarak, mata minus, dan mengobati kebutaan karena glaukoma, obat infeksi mata. Tanaman kitolod ini biasanya diolah berupa tumbukan, perasan, seduhan, rebusan. Masyarakat pada umumnya menggunakan daun kitolod dengan cara merebus daun untuk menyembuhkan rabun dan katarak pada mata. Tumbuhan liar ini biasanya tumbuh di pinggir saluran air atau sungai, sekitar pagar, pematang sawah, dan tempat-tempat lain yang terbuka atau lembah. Di Indonesia, tumbuhan kitolod ini sering disebut dengan beberapa nama lain seperti daun tolod, sangkobak kendali, kembang bintang, dan korenjat. Bagian tanaman kitolod yang sering dimanfaatkan sebagai obat adalah bagian daun, bunga, batang, dan hampir seluruh bagian tanaman, menurut Gali Marta 2008. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Arkis. Monggo Mbak Arkis. Baik, selanjutnya yaitu apa saja yang kandungan dari daun kitolod. Nah, dalam penelitian Isotoma longiflora yang dilakukan dengan menggunakan ekstrak kitolod dengan menggunakan pelarut kloroform dan metanol dengan perbandingan 1:1, dalam penelitian ini dihasilkan terdapat beberapa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, terpenoid, dan steroid. Dari beberapa penelitian dapat disimpulkan bahwa kitolod mengandung beberapa jenis metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, dan terpenoid. Dan juga steroid, kandungan metabolit sekunder ini memiliki efek farmakologi seperti anti kanker, anti inflamasi, antifungi, antibakteri, antioksidan, dan juga mampu membantu mengobati glaukoma dan hiperlipidemia. Sebentar.
Kemudian aktivitas farmakologi dari daun kitolod sendiri, yang pertama yaitu anti hiperlipidemia. Hiperlipidemia sendiri yaitu penyakit yang disebabkan karena kondisi kelebihan lemak atau kolesterol dalam sirkulasi darah yang melebihi batas normal. Kemudian yang kedua yaitu anti kanker. Nah, senyawa flavonoid yang terkandung dalam daun kitolod ini diketahui memiliki aktivitas sebagai anti kanker. Flavonoid menunjukkan aktivitas dalam penghambatan anti tumor dan merupakan kandidat multi drug resistance reversing agent dalam kemoterapi kanker. Kemudian anti hiperlipidemia. Di sini obat tradisional yang bisa menurunkan kadar kolesterol yaitu daun kitolod atau Isotoma longiflora tadi. Dalam daun ini memiliki kandungan flavonoid yang bisa menurunkan kadar kolesterol yang cukup tinggi. Kemudian yang kelima yaitu antioksidan. Nah, tumbuhan kitolod sendiri memiliki efektivitas sebagai antioksidan secara in vivo, memiliki kandungan sebagai daun kitolod ini memiliki kandungan sebagai antioksidan. Kemudian anti glaukoma. Penakluk gangguan pada mata secara tradisional, tanaman ini telah lama digunakan oleh masyarakat untuk mengatasi gangguan mata seperti katarak, mata minus, serta mengobati kebutaan yang disebabkan karena glaukoma. Tanaman kitolod ini mengandung alkaloid seperti lobelin, lobalamin, isotomin. Kemudian kandungan alkaloid ini terdapat dalam daun kitolod yang diduga untuk dapat meningkatkan pengeluaran cairan mata seperti alkaloid, flavonoid, dan saponin. Untuk mengetahui khasiat sebagai anti glaukoma, maka dilakukan penelitian pada tanaman ini dengan menggunakan bahan penginduksi tetes mata seperti prednisone asetat dan baku pembanding tetes mata pilokarpin. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vina, monggo. Baik, saya lanjutkan terkait dengan analisis genomik. Berikut ini merupakan beberapa analisis genomik dalam penelitian tanaman daun kitolod. Nah, identifikasi gen dan penentuan fungsi untuk pemetaan dan sequencing genom kitolod itu dapat membantu dalam mengidentifikasi gen-gen spesifik yang terlibat dalam berbagai sifat tanaman seperti pertumbuhan, perkembangan, analis, adaptasi terhadap lingkungan, atau produksi senyawa metabolit yang bermanfaat. Kemudian identifikasi gen ini itu memberikan wawasan tentang mekanisme molekuler yang mendasari sifat-sifat tersebut. Studi selanjutnya yaitu studi keanekaragaman genetik. Melalui analisis genomik, keanekaragaman genetik dalam populasi kitolod dapat dikarakterisasi. Hal ini dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman genetik dalam spesies dan selanjutnya penyusunan peta genetik. Penyusunan peta genetik kitolod itu melibatkan pemetaan posisi relatif gen-gen dalam genom. Nah, peta genetik ini itu membantu dalam pemahaman tentang organisasi genomik dan dapat digunakan sebagai alat untuk pemulihan tanaman, seperti identifikasi marker molekuler yang terkait dengan sifat-sifat yang diinginkan. Selanjutnya, untuk analisis ekspresi gen. Genomik tanaman memungkinkan analisis ekspresi gen, yaitu pemahaman tentang gen mana yang aktif pada waktu dan kondisi tertentu. Untuk analisis ekspresi gen dapat memberikan wawasan tentang regulasi gen dan mekanisme respons tanaman terhadap lingkungan atau faktor stres. Untuk selanjutnya yaitu penelitian evolusi tanaman. Jadi melalui analisis genomik, penelitian evolusi kitolod dapat dilakukan untuk memahami sejarah evolusi dan hubungan filogenetiknya dengan spesies lain dalam
satu keluarga atau taksonomi yang lebih tinggi. Ini untuk pembuktian ilmiah pemanfaatan daun kitolot sebagai obat mata. Karena pada umumnya masyarakat Jawa itu kan menggunakan daun kitolot itu sebagai obat untuk saat orang sakit mata. Nah, kandungan flavonoida dan polifenol yang terdapat pada tanaman kitolot itu dapat berperan sebagai antiinflamasi sehingga dapat menurunkan neovaskularisasi pada kornea yang terbentuk akibat paparan zat kimia basah pada mata. Ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh Arsyad dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul The Effect of Isotoma longifera Leaves Extract to the Cornea Neovascularization of Wistar Red Chemical Trauma Model. Nah, penelitian ini itu menyimpulkan bahwa terdapat adanya perbedaan yang signifikan pada hewan uji coba yang diberi sediaan tetes mata. Penelitian dengan model true eksperimental, desain dengan rancangan post-test only control group, desain dengan mengetahui efek ekstrak daun kitolot terhadap neovaskularisasi kornea tikus Wistar model trauma kimia. Sampel penelitian ini itu merupakan tikus Wistar sebelumnya model trauma kimia. Untuk sampel penelitian ini itu merupakan tikus Wistar jantan sebanyak 30 ekor yang dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu ada 1 kelompok kontrol positif, 1 kelompok kontrol negatif, dan 4 kelompok perlakuan ekstrak daun kitolot. Selanjutnya, kemudian untuk mengetahui efek ekstrak daun kitolot dalam menghambat neovaskularisasi kornea akibat trauma kimia mata oleh pestisida Rotas 200 EC. Ini merupakan nama pestisidanya yang digunakan dengan bahan aktif amitraz. Untuk dosis ekstrak daun kitolot yang diberikan yaitu ada 0,25, 0,5, 1, dan 2 mg per mililiter. Kontrol negatif itu diberikan DMSO 0,1% dan kontrol positifnya itu diberikan tetes mata dexamethasone 0,1%. Kemudian ekstrak daun kitolot itu dijadikan sediaan tetes mata dan diberikan pada mata kanan sebanyak 1 tetes sebanyak 4 kali sehari. Untuk penelitian ini itu dilakukan untuk mengetahui efek ekstrak daun kitolot dalam menghambat neovaskularisasi kornea akibat trauma kimia akibat pestisida Rotas 200 EC. Sehingga didapatkan luas rata-rata neovaskularisasi pada kelompok negatif itu 20,66 kurang lebih 1,18 mm 2. Sedangkan pada kelompok positif itu didapatkan luas rata-rata neovaskularisasi kornea sebesar 17,61 kurang lebih 1,15 mm persegi. Nah, hasil rata-rata luas neovaskularisasi kornea kelompok kontrol positif itu memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif dan menunjukkan perbedaan yang signifikan. Sehingga ini itu menunjukkan bahwa pemberian dexamethasone 0,1% itu memberikan efek menghambat neovaskularisasi kornea akibat trauma kimia pestisida Rotas 200 EC dengan bahan aktif amitraz. Nah, jadi hal ini itu menunjukkan bahwa dosis ekstrak daun kitolot dengan dosis 1 mg per mililiter dan 2 mg per mililiter mempunyai efek yang sama dengan pemberian dexamethasone 0,1% dalam menghambat neovaskularisasi kornea akibat trauma kimia Rotas 200 EC dengan bahan aktif amitraz karena kandungan senyawa yang terdapat dalam daun kitolot ini yaitu ada flavonoid, alkaloid, saponin, dan juga ada polifenol. Kemudian kandungan flavonoid dapat menghambat enzim oksidatif yaitu siklooksigenase yang mengkatalisis pembentukan prostaglandin. Senyawa flavonoid juga mampu menghambat pelepasan asam
hidronat dan sudah terbukti memiliki efek antiinflamasi dengan menghambat siklooksigenase dan lipooksigenase. Senyawa alkaloid dapat menghambat antioksigenesis secara selektif. Kemudian senyawa saponin itu dapat menghambat dehidrogenase prostaglandin dan juga dapat menghambat angiogenesis serta senyawa polifenol berperan sebagai antiinflamasi dan anti-angiogenik. Kemudian senyawa-senyawa tersebut itu berperan dalam menghambat neovaskularisasi kornea akibat trauma kimia pestisida rotas 200 EC dengan bahan aktif amitraz. Ini merupakan daftar pustaka yang kami rujuk. Ada beberapa jurnal. Saya kembalikan ke Mbak Aziza. Baik, terima kasih Mbak Vina. Sekian presentasi dari kami. Monggo pertanyaan dari teman-teman. Oke, terima kasih. Paparannya bagus sekali tentang daun kitolot ya Mbak ya. Kalau saya lihat ya, saya sering kali menjumpai ini sebagai tanaman liar ya Mbak ya. Ya, benar. Jadi, semula saya belum pernah melihat, belum pernah mendengar manfaat dari daun kitolot ini. Ternyata begitu banyak manfaatnya ya. Terus yang saya tanyakan sebenarnya daun kitolot ini endemiknya di mana Mbak ya? Endemiknya di mana? Terus bagaimana masyarakat mana yang sudah memanfaatkan secara tradisional dari daun kitolot ini? Pemanfaatnya seperti apa ya? Terus masyarakat luhur zaman dahulu itu menyampaikan pada generasi-generasi berikutnya itu seperti apa? Terus terang saja, saya pikir itu tanaman liar yang nggak dipakai Mbak ya. Kalau itu ada di sekitar lingkungan sekolah biasanya oleh Pak tukang sapu, tukang kebun itu biasanya dimatikan gitu ya Mbak, disapit ya biasanya. Dianggap sebagai tanaman liar. Ternyata kok sejuta manfaat begitu. Selanjutnya itu tadi ya, saya ulang lagi. Masyarakat asli daerah mana? Nah, bagaimana, apakah daun kitolot itu sudah dibudidayakan? Terkait manfaatnya segitu banyaknya ya. Bagaimana nenek moyang atau masyarakat dahulu menyampaikan tentang manfaat dari daun kitolot ini ke generasi muda. Sehingga generasi muda itu bisa memanfaatkan daun kitolot untuk berbagai jenis pengobatan sesuai dengan resep yang diberikan oleh nenek moyangnya itu. Saya rasa demikian karena tadi saya lihat di paparan belum ada ya. Terima kasih Mbak. Oke, Bu Rufia, sama-sama. Mungkin dari kelompok saya ada yang mau menjawab duluan, monggo. Mungkin saya mau menjawab terlebih dahulu terkait dengan ini Bu, masyarakat yang sudah memanfaatkan daun kitolot. Kalau di Jawa itu masyarakatnya yang sudah banyak memanfaatkan dari tanaman kitolot ini itu adanya di masyarakat Banyuwangi, masyarakat Osing, suku Osing Banyuwangi, itu kan ada di Jawa Timur. Nah, kalau seperti kemarin katanya Mbak Aziza itu tumbuhan kitolot, katanya Mbak Aziza itu banyak juga dimanfaatkan untuk obat sakit mata di sekitar lingkungan masyarakatnya gitu. Tapi kalau di masyarakat Osing Banyuwangi itu sudah banyak memanfaatkan tanaman ini. Karena tanaman ini kan itu ditemukan di lingkungan sekitar mereka. Jadi mereka itu mudah untuk mengambil gitu, menggunakannya. Terus kemudian pemanfaatannya yang digunakan itu biasanya ini
dari bagian bunganya. Lah, bagian bunganya itu diambil, kemudian diberi air sedikit, kemudian diteteskan langsung pada mata gitu. Nggih, berupa seperti itu. Terus juga ada bagian daunnya juga bisa digunakan untuk obat mata yang dengan cara direbus dulu untuk menghilangkan kotoran atau mikrobanya. Kemudian setelah direbus ditunggu dingin, kemudian diteteskan ke kapas, terus ditempelkan di mata dan juga bisa langsung diteteskan langsung ke mata gitu, Bu Fia. Karena memang kalau memang suku Using yang ini ya Mbak berasal dari sana ya. Sebenarnya ini Banyuwangi sama kita itu kan dekat ya, dalam satu provinsi. Karena suku Using sudah memanfaatkan itu sesuai dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Using, itu sudah memanfaatkan secara maksimal daun ketolot terutama di bunganya gitu ya. Karena yang diambil itu bunga, otomatis pembudidayaan kan agak sulit ya. Nah, karena yang diambil bunga, karena bunga itu kan organ reproduktif, sehingga kalau itu yang diambil itu bunga, berarti kan nanti cara pembudidayaannya agak sulit, sehingga butuh sosialisasi ke masyarakat bahwasanya tanaman ini bermanfaat. Terus terang aja saya tadi itu nggak tahu, loh ini kan tanaman yang dipaparkan dari awal ya, ini kan tanaman biasa yang ada di dekat gedung yang rusak di sekolah kami ya. Biasanya sama bapak tukang kebun itu disabit begitu loh Mbak, kan dibikin tanaman liar lah. Dengan pengetahuan yang kita miliki ya, apalagi sekarang di kurikulum Merdeka ini kan sumber daya alam yang ada di sekolah itu bisa diekspor lebih mendalam sebagai sumber pembelajaran. Nanti dengan kajian seperti ini nanti kita misalnya pada materi keanekaragaman hayati kita bisa mengkaji tentang ini keanekaragaman hayati yang ada di sekolah itu, termasuk mencantumkan ini ya, etnobotani dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar sekolah, dan itu harus disebarluaskan supaya peserta didik di masa depan itu ingat bahwa masyarakat tradisional itu memanfaatkan ini, dan kita tahu dengan menggunakan fitokimia dari tumbuhan itu kan resikonya lebih minim daripada menggunakan bahan farmasi yang kimia begitu. Terima kasih. Saya rasa cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya, nggih Bu Rufia. Apakah sudah jelas nggih? Cukup Mbak, kurang satu kelompok lagi ya ini ya. Nggih Bu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau ucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.